Oke. Oke, silakan moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam nama budaya dan puji kebajikan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, salah satunya nikmat dan kesempatan agar kita bisa hadir di Zoom meeting pada malam hari ini. Dan terlebih pula kita kirimkan salam berikan salawat kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelompok manajemen, akan memaparkan materi kami yang berjudul manajemen keuangan perusahaan. Sebelum kami melanjut lebih jauh, sebelum itu alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andi Fazlur Rahman Ali. Di sini saya bertindak sebagai moderator yang akan memandu atau mengontrol jalannya presentasi kami pada malam hari ini. Kemudian teman kelompok saya Dimi Putra Ramadhani sebagai pemateri pertama, dan kemudian ada Musdalifah sebagai pemateri kedua, dan Azani Gibrani sebagai pemateri ketiga. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Kepada saudara Dimi Putra Ramadhani dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Apakah suara saya jelas? Jelas. Ya. Baiklah, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perkenalkan, nama saya Dimi Putra Ramadhani. Pada kesempatan kali ini saya bertindak sebagai pemateri pertama dalam kelompok kami, yaitu kelompok 6. Baiklah, langsung saja. Materi kami yaitu manajemen keuangan perusahaan. Dengan materi yang pertama yaitu peran dan tanggung jawab manajer keuangan. Yaitu yang pertama penganggaran modal, yang kedua penggolongan investasi aktiva tetap dan pemilihan alternatif, yang ketiga metode penilaian investasi, keempat arus kas masuk, kelima metode average rate of return, yang keenam metode masa pengembalian investasi, yang ketujuh metode net present value, yang kedelapan metode profitability index, dan yang terakhir yaitu metode internal rate of return, dan yang bagian kedua yaitu perencanaan keuangan. Yang pertama, peran dan tanggung jawab manajer keuangan. A. Penganggaran modal. Penganggaran modal atau capital budgeting adalah suatu aspek penting bagi manajer dalam mengambil keputusan investasi. Investasi adalah penempatan dana di masa sekarang dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Investasi tidak hanya yang berkaitan dengan bidang keuangan saja, namun dapat berupa penggantian, perluasan produk atau pasar yang sudah ada, perluasan ke produk atau pasar baru, proyek keselamatan dan atau lingkungan hidup, dan lain-lain. Perencanaan terhadap keputusan investasi ini sangat penting karena beberapa hal. Yang pertama yaitu dana yang dikeluarkan akan terikat untuk jangka waktu yang panjang. Ini berarti bahwa perusahaan harus menunggu selama waktu yang panjang atau lama sampai keseluruhan dana yang tertanam dapat diperoleh kembali oleh perusahaan. Yang kedua, yaitu investasi dalam aktiva tetap menyangkut harapan terhadap hasil penjualan di waktu yang akan datang. Kesalahan dalam mengadakan forecasting akan dapat mengakibatkan adanya over atau under investment dalam aktiva tetap. Apabila investasi dalam aktiva tetap terlalu besar, melebihi daripada yang diperlukan, akan memberikan beban tetap yang besar bagi perusahaan. Yang ketiga, yaitu pengeluaran dana untuk keperluan tersebut biasanya meliputi jumlah yang besar.
Jumlah dana yang besar itu mungkin tidak dapat diperoleh dalam jangka waktu yang pendek atau mungkin tidak dapat diperoleh sekaligus. Berhubungan dengan itu, maka sebelumnya harus dibuat rencana yang hati-hati dan teliti. Yang keempat, yaitu kesalahan dalam pengambilan keputusan mengenai pengeluaran modal tersebut akan mempunyai akibat yang panjang dan berat. Kesalahan dalam pengambilan keputusan di bidang ini tidak dapat diperbaiki tanpa adanya kerugian. Bagian B, yaitu penggolongan investasi aktiva tetap dan pemilihan alternatif. Tersedia berbagai cara penggolongan investasi akibat aktiva tetap, yaitu yang pertama investasi penggantian umum, yang kedua investasi penambahan kapasitas, dan yang ketiga yaitu investasi penambahan jenis produk baru. Bagian C yaitu metode penilaian investasi. Metode penilaian investasi menurut para ahli adalah bentuk analisis untuk menilai daya tarik atau kelayakan sebuah investasi untuk kamu lakukan atau tidak. Analisisnya mencakup beberapa teknik pembiayaan seperti besarnya investasi awal, arus kas, tingkat diskon atau pengembalian, dan periode investasi. Baiklah, demikianlah materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri pertama, Dimi Putra Ramadhani, yang sangat luar biasa dalam memaparkan materinya. Kemudian kita lanjut kepada pemateri kedua, yaitu Saudari Musdalifah. Kepada Saudari Musdalifah, dipersilakan dengan hormat. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan materinya. Baik, saya lanjut materinya. Bagian D, arus kas masuk. Informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dan menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, para pemakai perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas serta keputusan perolehannya. Next. Bagian E, metode average rate of return. Metode ini mengukur berapa tingkat keuntungan rata-rata yang diperoleh dari suatu investasi. Angka yang dipergunakan adalah laba setelah pajak dibandingkan dengan total average investment. Hasil yang diperoleh dinyatakan dalam persentase. Next. Bagian F, metode masa pengambilan investasi. Metode ini mencoba mengukur seberapa cepat investasi bisa kembali. Karena itu, satuan hasilnya bukan persentase, tapi satuan waktu. Kalau periode payback ini lebih pendek daripada yang disyaratkan, maka proyek dikatakan menguntungkan, sedangkan kalau lebih lama proyek ditolak. Baik, terima kasih. Kembali saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Musdalifah telah memaparkan materinya. Mohon maaf sebelumnya, berhubung teman kelompok saya, Saudara Azani Gibran, berhalangan hadir disebabkan karena adanya event yang beliau ikuti, maka dari itu saya yang akan menggantikan posisi di pemateri ketiga. Selanjutnya itu metode net percent value.
Metode ini menghitung selisih antara nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerima-penerima kas bersih, operasional maupun terminal cash flow di mana yang akan datang, di masa yang akan datang. Untuk menghitung nilai sekarang tersebut perlu ditentukan terlebih dahulu tingkat bunga yang dianggap relevan. Apabila nilai sekarang penerima-penerima kas bersih di mana yang akan datang lebih besar daripada nilai sekarang investasi, maka proyek ini dikatakan menguntungkan sehingga diterima. Sedangkan apabila nilainya kecil, NPV negatif, proyek ditolak karena tidak menguntungkan. Selanjutnya. Kemudian metode Profitability Index. Metode ini menghitung perbandingan antara nilai sekarang penerima-penerima kas bersih di masa datang dengan nilai sekarang investasi. Kalau Profitability Index PI-nya lebih dari 9 besar 1, maka proyek dikatakan menguntungkan. Tetapi kalau kurang dikatakan tidak menguntungkan sebagaimana metode NPV. Maka metode ini perlu menentukan terlebih dahulu tingkat bunga yang akan digunakan. Metode of return, metode ini menghitung tingkat bunga yang menyatakan nilai sekarang investasi dengan lanjut. Perencanaan keuangan. Mengapa perusahaan membutuhkan dana? Setiap perusahaan membutuhkan dana untuk tetap beroperasi karena kegagalan dalam membayar pemasok dengan membuat bangkrutnya usaha. Manajer harus dapat membedakan dua jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran jangka pendek. Pengeluaran jangka pendek adalah pengeluaran yang muncul dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Pengeluaran jangka pendek meliputi dana yang ditanamkan dalam persediaan, baik persediaan bahan baku, barang dalam proses, maupun barang jadi. Pengeluaran untuk pembayaran upah dan gaji karyawan, serta biaya operasi lainnya. Kemudian pengeluaran jangka panjang. Sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan dana bagi pengeluaran operasionalnya. Perusahaan juga membutuhkan dana untuk membiayai pengeluaran aktiva tetap. Aktiva tetap adalah aktiva yang memiliki nilai dan masa pemakaian yang panjang. Sebagai contoh aktiva tetap adalah investasi tanah, gedung, dan pembelian mesin-mesin. Kemudian saya berikan kepada pemateri pertama. Kepada Saudara Dini Putra Ramadhani dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Terima kasih kepada moderator, yaitu pembiayaan perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan akan pengeluaran jangka pendek maupun jangka panjang, perusahaan membutuhkan dana yang tidak saja dapat dipenuhi oleh kemampuan modal awal dari pemilik serta kemampuannya dalam menghasilkan laba, tetapi juga dana dari luar perusahaan seiring dengan perkembangan kemajuan usahanya. Sumber dana jangka pendek meliputi yang pertama yaitu utang dagang, yang kedua pinjaman bank jangka pendek dengan jaminan, yang ketiga letter of credit, yang keempat commercial paper, dan yang terakhir yaitu factoring. Kemudian sumber dana jangka panjang dapat diperoleh dari yang pertama yaitu pembiayaan melalui utang dan yang kedua pembiayaan dengan modal sendiri. Baiklah, demikianlah materi dari kami. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada materi. Selanjutnya kita masuk dalam sesi kesimpulan. Kesimpulan pada materi kami itu adalah manajemen sangat diperlukan terutama dalam sebuah organisasi atau perusahaan.
Dengan adanya manajemen yang baik, maka kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai pada penghasilan suatu tujuan ataupun barang akan dicapai dengan baik dan maksimal. Dengan adanya manajemen maka perusahaan akan dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan langkah yang cepat. Manajemen keuangan adalah tindakan yang diambil dalam rangka menjaga kesehatan keuangan organisasi atau perusahaan. Untuk itu, dalam membangun sistem manajemen keuangan yang baik, diperlukan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip manajemen keuangan yang baik. Sekian dari presentasi kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada teman-teman kelas yang sudah berpartisipasi, kami mengucapkan banyak terima kasih karena telah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Sama-sama. Makasih. Yo, moderatornya kurang. Hentikan itu. Nggak ada Mio. Ayo ya, buat video guys. Ya. Guna. Matikan rekamnya dulu, weh.